Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal bongkar salah satu rahasia paling penting di dapur, yaitu gimana caranya memasak sayuran biar sempurna setiap saat. Kita semua pasti pernah kan masak sayur tapi jadinya malah lembek atau rasanya hambar. Nah, sekarang lupakan semua itu. Yuk kita kuasai bareng-bareng tekniknya. Pernah ngerasain kayak gini kan? Udah capek-capek beli bahan yang bagus, ngikutin resepnya plek ketiplek, tapi kok hasilnya gitu-gitu aja. Nah, ternyata rahasianya itu seringkali bukan di apa yang kita masak, tapi bagaimana cara kita masaknya. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Sebelum kita ngomongin gimana caranya, kita perlu paham dulu, kenapa sih kita perlu masak sayuran? Ternyata, memasak itu bukan cuma soal bikin matang. Ada 4 tujuan utama yang mau kita capai, dan tiap teknik masak itu punya tujuannya sendiri-sendiri. Yang pertama jelas dong, cita rasa. Coba deh bayangin bedanya bawang mentah yang tajam sama bawang bombay yang udah dikaramelisasi. Manis, gurih, enak banget. Kedua, masak itu bantu pencernaan kita karena serat-serat kasarnya jadi lebih lunak. Ketiga, ini penting banget. Dengan teknik yang pas, kita justru bisa mengunci nutrisi dan vitaminnya, bukan malah ngebuang. Dan yang terakhir, masak itu juga kayak pengawetan alami, jadi sayuran kita bisa lebih tahan lama. Nah, jadi milih cara masak yang tepat itu krusial banget kan? Sekarang ini dia nih konsep inti yang bakal bikin semuanya jadi gampang. Coba deh, lupain dulu puluhan nama teknik masak yang bikin pusing. Intinya, semua itu bisa kita kelompokin cuma jadi 2 dunia utama yang beda banget. Kalau Anda paham ini, wah udah setengah jalan jadi jago masak sayur. Dan ini dia pembagiannya. Di satu sisi ada yang namanya dunia panas basah. Ini yang masaknya pakai cairan, kayak air atau kaldu. Tujuannya bikin empuk dan lembut. Nah, di sisi lain ada dunia panas kering yang sama sekali nggak pakai cairan. Tujuannya buat bikin tekstur garing, renyah, dan dapat rasa gurih dari proses pencoklatan. Kalau ada satu hal yang paling penting buat diingat, ya ini dia. Yuk kita masuk ke dunia yang pertama, panas basah. Di sini yang jadi jagoannya itu cairan, bisa air, kaldu, atau santan. Coba bayangin masakan yang lembut, yang bikin nyaman, kayak sup hangat atau gulai yang bumbunya meresep banget. Nah, itu dia kekuatannya panas basah. Dua teknik yang paling umum di sini ya merebus sama menyetup. Kalau merebus itu cepat, pakai suhu tinggi. Pas banget buat ngelunakin sayuran kayak kentang buat sup. Nah, kalau menyetup atau stewing, itu kebalikannya. Pelan-pelan, apinya kecil. Ini biar bumbunya bisa meresap sempurna, kayak di sayur lodeh atau sayur asem gitu. Lanjut, ada mengukus sama memblancir. Mengukus ini cara paling juara buat jaga nutrisi, soalnya sayurannya nggak kena air langsung. Brokoli dikukus itu enak banget. Kalau memblancir, ini teknik kaget-kagetan. Jadi direbus super bentar, terus langsung diceburin ke air es. Tujuannya, biar warnanya tetap cerah dan teksturnya tetap garing. Cocok banget buat buncis. Oke, sekarang kita pindah ke dunia seberangnya, panas kering. Nah, disinilah keajaiban dan sihir masak sayur itu terjadi. Teknik-teknik ini pakai udara panas atau minyak buat bikin rasa yang kaya dan teksturnya yang nggak bakal bisa kita dapatin dari metode panas basah. Jagoan utama di kategori ini adalah menumis. Ini teknik andalan buat masak sayur sehari-hari. Cepet, minyaknya dikit aja, dan api besar itu bantu keluarin rasa manis alami dari sayuran, tapi tetap bikin krenyes. Ya kayak tumis kangkung atau capcay lah. Selain numis, ada 3 lagi yang utama. Menggoreng, ya jelas, buat cari garing maksimalnya. Terus membakar atau grilling, ini yang bikin ada wangi-wangi asap yang khas itu. Pas banget buat jagung bakar. Dan terakhir, memanggang di oven. Ini bikin panasnya merata dari semua sisi, jadi hasilnya lembut di dalam, tapi ada sedikit garing di luar. Oke, kita udah bahas panas basah, udah bahas panas kering. Tapi ada loh pilihan ketiga. Kadang-kadang, teknik perbaik itu justru yang nggak pakai teknik sama sekali. Makan sayuran mentah itu menjaga kerenyahan, kesegaran, dan nutrisinya 100%. 3 cara paling populer ya ini. Lalapan, di mana sayuran segar jadi pendamping yang nyegerin. Terus ada salad, kombinasi sayuran potong pakai saus. Dan tentunya jus, cara paling cepat buat dapat semua nutrisi dalam satu gelas. Semuanya simple, cepat, dan pastinya sehat banget. Nah, kita udah tahu semua tekniknya. Tapi mau pakai metode apapun, ada 2 aturan emas yang nggak boleh banget dilanggar. Kalau kita nggak baikan 2 hal ini, wah, bisa-bisa masakan kita gagal total, nggak peduli sebagus apapun teknik yang kita pilih.
Dan ini dia, 2 aturan emasnya. Pertama, cuci dulu, baru potong. Titik. Nggak bisa ditawar. Ini buat mastiin sayuran bersih tanpa bikin nutrisinya ikut larut ke air. Kedua, dan ini nih dosa yang paling sering terjadi. Jangan pernah masak sayuran kelamaan. Sayuran yang overcooked atau kematangan itu kehilangan semuanya. Teksturnya, warnanya, dan yang paling parah, vitamin-vitaminnya. Jadi ingat ya, mending sedikit lebih renyah, itu selalu lebih baik. Nah, sekarang ilmunya udah ada di tangan Anda. Anda udah ngerti bedanya panas basah dan panas kering. Udah tahu kapan harus merebus, kapan harus mengukus, atau kapan harus menumis. Pertanyaannya sekarang, dengan kode dapur yang udah kita pecahkan bareng-bareng ini, teknik mana nih yang mau Anda coba buat makan malam nanti?